Ini Pak, ini sudah standar Daikin ASEAN Oceania. Jadi ya Bapak mungkin nanti ketika biasa praktek itu tidak mengikuti anjuran standar, tapi setidaknya bisa lebih paham ya tentang standar-standar untuk instalasi SKR. Karena kalau instalasinya kurang baik, itu akan mempengaruhi pada kualitas unitnya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu Pak ke pengetahuan dasar instalasi. Nanti Bapak-Bapak kalau bisa juga ya, nanti Pak Royan itu bakal mengirimkan link pretest di kolom chat atau di grup ya. Nah nanti Bapak-Bapak mohon kiranya diisi juga ya. Jangan sampai enggak ya, takutnya nanti enggak kedaftar sertifikatnya. Oke, baik. Sekarang ini adalah pekerjaan instalasi SKR ya. Jadi pekerjaan instalasi SKR itu cukup amat penting karena unit SKR itu cukup bervariatif. Ada yang ducting, ada yang kaset, ada yang wall mounted, bahkan ada yang floor standing. Nah, ini cara pekerjaannya itu berbeda-beda. Tetapi Bapak-Bapak wajib sekali mengetahui kalau ketika kita memasang AC atau menginstal AC, itu kita harus tahu dulu pekerjaan di lapangan tersebut, Pak. Apakah memungkinkan atau tidak. Oke. Lalu setelah Bapak melihat, Bapak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan, Bapak bisa lihat dulu kondisi penggunaannya. Jadi memang Bapak ini sebagai installer itu harus mengetahui juga tentang produk-produk kami, Pak. Nah, produk-produknya itu apa? Jadi kayak misalkan kaset. Kaset itu cocoknya buat ruangan yang besar. Goreng. Oke, kalau misalkan ducting itu Bapak bisa sesuaikan lagi untuk instalasinya. Nah, itu harus disesuaikan dengan kondisi penggunaannya, Pak. Apakah ini sudah sesuai atau tidak. Lalu selanjutnya setelah sudah disesuaikan, selanjutnya Bapak harus memasang dan melihat kembali ya, apakah ini bisa untuk dilakukan maintenance ya, untuk perawatan. Jadi jangan cuma kita bisa pasang saja, kalau bisa kita pikirkan juga keefektifan kita ketika melakukan maintenance. Oke. Ambil mainan nenek, enggak bisa. Oke, selanjutnya itu adalah safety, Pak. Jadi sebelum kita bekerja, kita penting sekali untuk memperhatikan ya keselamatan di lokasi kerja. Nah, kalau kita sudah memperhatikan keselamatan di lokasi kerja, kita juga harus memperhatikan keselamatan saat kita bekerja. Oke, jadi ketika kita bekerja, khususnya SKR, ini umumnya kita bekerja pada ketinggian, Pak. Kalau kita sedang memasang unit kaset suspended ataupun unit ducting. Jadi pastikan bahwa Bapak harus selalu menggunakan helm, body harness, dan sarung tangan kulit. Oke. Oke, lalu selanjutnya body harness itu cukup penting buat Bapak. Jadi kalau sudah pakai body harness itu harus dilihat kembali dan dicek untuk pengaitnya. Serta lebih baiknya lagi Bapak kalau misalkan tidak ada partner atau bekerja sendiri secara individual, bagusnya Bapak menggunakan waist belt ya. Itu atau enggak sabuk yang ada alat-alatnya. Oke, Bapak wajib mengetahui. Jadi sebenarnya banyak sekali kecelakaan-kecelakaan kerja ya. Nah, ini banyak sekali kecelakaan kerja sampai ke major accident, yaitu ada korban jiwanya. Nah, ini menurut Heinrich Lau, jadi ini seorang pakar ya di K3, dia mengatakan kalau kecelakaan kerja umumnya itu terjadi karena hal-hal yang biasa ya, misalkan kita biasa bekerja tidak menggunakan helm. Nah, karena kita menyepelekan hal-hal tersebut,
namanya hari apes kan nggak ada yang tahu ya. Nah, tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja. Nah, itu bisa menyebabkan sampai korban jiwa. Tapi kecelakaan kerja itu tidak cuma selalu pada korban jiwa, Pak. Bisa juga pada properti. Oke, jadi banyak faktor ya. Nah, ketika Bapak bekerja pada ketinggian yang mungkin kurang dari 3 meter, Bapak bisa menggunakan tangga ya untuk unit kaset, baik itu instalasi ataupun servis. Nah, ketika menggunakan tangga, itu alangkah baiknya kita mengecek dulu ya. Apakah tangganya ini masih layak digunakan atau tidak. Oke. Nah, salah satunya pertama kita cek dulu untuk pengaitnya. Lalu yang kedua, kita bisa ngecek juga untuk alasnya, Pak. Jadi alasnya itu kalau tangga aluminium biasanya karetnya cepat getas. Nah, itu cukup berbahaya. Jadi alangkah baiknya coba dicek lagi sebelum kita gunakan. Lalu selanjutnya ketika kita menggunakan tangga, itu ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, Bapak-bapak dilarang untuk berdiri di top step ya, atau anak tangga paling tinggi. Nah, itu dilarang karena itu cukup tidak seimbang ya. Mungkin Bapak bisa berdiri di sana, cuman ketika ada guncangan sedikit, itu sangat tidak seimbang. Lalu ketika kita menggunakan tangga, alangkah baiknya jangan malas ya. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pengeboran di titik sebelahnya, jangan seperti nomor 3 ya. Baiknya itu kita turun dan memindahkan tangga tersebut. Lalu selanjutnya yang baik lagi, ketika kita bekerja pada ketinggian yang tidak rata, itu alangkah bagusnya kita menggunakan alas ya yang rata. Jadi kalau tidak rata, itu cukup berbahaya. Nah, menggunakan tangga yang tepat, sebenarnya kita sangat merekomendasikan berdua ya. Jadi ada teman kita atau partner kita yang membantu ya, yang membantu kita. Salah satunya memegangin atau mengambilkan alat-alat. Oke, jadi kita bisa fokus di atas saja. Oke, selanjutnya Bapak-Bapak ini ada lagi tentang pengangkatan listrik. Oke, jadi untuk listrik itu ketika kita tersengat listrik 1 miliampere itu kita hanya merasa iritasi. Tapi kalau misalkan sudah 50 miliampere itu berpotensi untuk meninggal ya. Jadi mungkin yang biasa kita sudah sering dengar ya. Jadi ketika kita mau nyolokin listrik lah salah satunya, kita harus menggunakan tangan yang kering. Ketika kita bekerja, sedang memasang listrik ataupun servis, itu alangkah bagusnya kita menggunakan sepatu yang terisolasi. Dan kita harus tahu sebenarnya untuk listrik dengan jenis aliran alternatif current, itu lebih berbahaya daripada yang direct current ya. Jadi khususnya buat bapak-bapak ketika sedang tarik power itu harus berhati-hati ya. Lalu kalau bisa ketika kita sedang menyalakan PCB ataupun LCD itu kalau bagusnya jangan menggunakan tangan kiri. Jadi baiknya itu kita menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena posisi jantung kita itu ada di sebelah kiri, Pak. Sehingga saraf-saraf tubuh kita itu cukup banyak yang di sebelah kiri. Jadi kalau tersengat pada bagian tubuh sebelah kiri itu lebih berbahaya daripada tersengat pada tubuh bagian sebelah kanan. Oke, mungkin yang baru masuk bisa di mute dulu kalau ada yang mau ditanyain bisa. Saya udah masuk. Cobain deh. Tapi nggak ada ini enggak. Beberapa dia. Oke, selanjutnya prediksi bahaya ya. Bahwa Bapak itu pastikan sebelum bekerja 12 orang. kita harus bisa memperhatikan. Kamu udah isian itu tapi. Google Test itu kan ada di grup. Kamu udah isian? Udah.
Oke, selanjutnya kita mungkin bisa memprediksi bahaya ya saat kita bekerja. Pertama, ketika kita bekerja dengan Nggak ada yang ngaktifin suara. ya mungkin Pak Malik ada yang mau ditambahkan, Pak? Pak Ini aja Khalid? salah satu. Hmm? Oke, baik ya. Mungkin nih biar lebih efektif, kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung di kolom chat atau langsung nyalakan mikrofonnya ya. Oke, selanjutnya ini prediksi bahaya ya. Jadi mungkin ketika kita bekerja, khususnya sedang bekerja pada kelistrikan, ini wajib Bapak ketahui, ini cukup beresiko, sehingga alangkah baiknya ketika kita selesai bekerja, mungkin kita bisa turun dulu ya, terlebih dahulu turun, lalu kita bisa meminta teman kita untuk menyalakan MCB-nya ya. Nah ini yang paling penting, ini umumnya terjadi di Jakarta ya, jadi banyak sekali teknisi-teknisi yang sering bilang, kalau dia lagi bekerja, misalkan memasang AC, itu terkadang mungkin di anggota rumahnya itu ada yang tidak mengetahui sedang ada pemasangan AC, Pak. Sehingga dia mikirnya ini hanya mati lampu biasa. Nah, ketika dia nyalain, nggak taunya teknisi tersebut sedang kerja ya, sedang narik power atau semacamnya. Nah, ini cukup berbahaya. Jadi mungkin Bapak ketika bekerja sedang ngurus khususnya kelistrikan, itu bisa di daerah MCB-nya itu dikasih tanda ya, yang ada pekerjaan listrik. Atau Bapak mungkin bisa kalau ada teman yang berada di sekitar panel listrik ya. Jadi untuk komunikasi kita. Oke, selanjutnya ini adalah uraian singkat, Pak. Jadi besok itu ya rencananya kita tinggal langsung praktek saja. Oke, kita tinggal langsung praktek saja. Jadi ini kurang lebih ketika kita memasang unit AC, khususnya SkyAir yang kaset, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi pertama dari kita memasang pemipaannya, oke. Lalu yang kedua kita harus atur lagi untuk drain piping-nya atau buangan airnya. Lalu yang ketiga adalah control wiring. Yang keempat remote control. Jadi ada beberapa poin-poin yang khususnya ini, 4 ini yang utama ya, yang kita besok akan praktekkan. Jadi ada beberapa standarnya. Oke, yang pertama Bapak wajib sekali ya, ketika mau memasang unit itu harus tahu dulu tentang spesifikasi dari unit tersebut. Nah, seorang teknisi itu wajib sekali paham tentang spesifikasinya. Nah, biasanya kan spesifikasinya ini ada. Jadi Bapak bisa lihat pertama adalah kapasitas dari unit tersebut. Lalu Bapak bisa lihat lagi dimensinya. Oke. Dimensi indoor, dimensi outdoor, lalu untuk pipanya ukurannya berapa. Oke. Sama drainnya. Oke. Dan di sini ada namanya batasan panjang pipa dan batasan ketinggian. Jadi di sini wajib sekali bahwa Bapak tahu ya. Oke, jadi di sini wajib sekali bahwa Bapak tahu. Nah, di sini ada namanya keterangan juga, Pak. Jadi untuk unit yang FCQ. Oke, ini untuk Pak Mozaik. Mungkin ada yang mau ditanyain, Pak? Saya kok nggak ada suaranya kedengeran, Pak ya? Oke, yang lain di mana, Pak?
Untuk saya terdengar jelas, Jelas. Pak. Oke, mungkin itu Pak Mozaik itu settingannya Pak. Di Jelas. di mute-nya itu ada settingan kayak semacam select a speaker itu Pak. Kelihatan nggak nih Pak yang saya gerakin? Udah Pak, udah saya aktifis. Saya kebetulan pakai headset, ini headset saya masalah. Oh. Ganti yang baru. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, jadi buat bapak-bapak ini wajib sekali ya tahu Pak namanya spesifikasi. Besok mungkin bapak-bapak coba pelajari. Kalau misalkan Pak saya kurang paham, itu bapak-bapak sangat terbuka buat nanya, buat diskusi Pak. Nah di sini itu buat bapak-bapak ini ada yang garis-garis merah ini Pak yang kita highlight ya. Jadi bapak-bapak ya ketika membaca spesifikasi ini sebenarnya yang bapak-bapak sangat butuhkan ya ini yang di garis-garis merah ini. Nanti ya kalau udah terbiasa mungkin sudah hafal ya dengan unitnya. Nah di sini ini ada keterangan nih Pak. Jadi untuk unit FCQ atau kaset ini dia nggak perlu ada pengisian refrigeran kalau Bapak pasang pipanya itu panjangnya kurang dari 30 meter. Oke. Jadi setiap unit itu kalau dibeli itu sebenarnya sudah ada spesifikasi seperti ini. Nah ini apakah mempermudah? Ya ini jelas mempermudah ya buat bapak-bapak semuanya. Jadi ketika kita mau memasang kita sudah bisa tahu dulu ukurannya. Karena kalau memasang unit SkyAir khususnya unit kaset itu bapak-bapak wajib pertama itu cek dulu kondisi lapangannya Pak. Takutnya antara silingnya sama plafonnya itu terlalu pendek. Nah, caranya konfirmasi bapak-bapak bisa baca dulu nih di sini. Ketinggian dari unit tersebut itu berapa sih? Nah, ini penting sekali buat bapak-bapak ketahui ya. Oke, selanjutnya ini untuk proses instalasi AC sebenarnya ada beberapa ya. Pertama dari Bapak harus tahu dulu plannya ini untuk unit SkyAir ini dipasang di mana. Jadi memang unit SkyAir ini dia indoornya itu kan bervariatif Pak. Cara pemasangannya itu juga cukup kompleks dibandingkan unit residential air atau split wall biasa Pak. Jadi bapak-bapak wajib dulu pertama kali lihat dulu untuk sisi instalasinya Pak. Oke, sebelum kita pasang. Jadi kita bisa memberikan gambaran kepada customer-nya dulu Pak. Lalu selanjutnya adalah proses kontrol. Oke. Transportasi, pasang indoornya dulu, lalu peletakan outdoor, lalu kita bisa menentukan jalur pipanya sama jalur buangan pipanya Pak. Nah setelah selesai kita bisa kerjakan lagi untuk pengkabelannya. Oke. Sama bapak-bapak bisa pastikan lagi untuk refrigerannya itu harus setiap refrigeran itu harus tersupport Pak. Jadi kalau kaset yang unit-unit di atas itu harus ada support untuk hangernya Pak, refrigerannya. Lalu sebelum Bapak nyalakan unitnya, Bapak harus lakukan dulu pengujian dulu ya, semacam test press. Lalu setelah test press sudah selesai, Bapak bisa melakukan test run. Oke, nah setelah test run selesai, Bapak bisa namanya mempunyai report ya, jadi ngambil data dan itu reportnya itu kalau bagusnya itu dikasih ke customer. Sebenarnya untuk customer itu mungkin bapak bisa lebih menyesuaikan ya, karena kadang ada customer yang nggak terlalu pengen formal. Mungkin kalau ada yang formal, mungkin bapak sudah cukup bisa mengikuti tahapan-tahapan yang ada di Legend. Nah, nanti juga saya kasih sih beberapa data-datanya di hari pas praktek ya. Oke, nah bapak harus tahu yang pertama adalah dari sisi instalasi. Jadi kalau untuk sisi instalasi Pak, mungkin bapak biasa pasang unit yang RA. Oke, nah mulai sekarang ini kita harus sudah fokus ke unit SkyAir Pak. Oke, nah unit SkyAir ini semacam ini. Kenapa? Karena unit RA ini saingannya bapak-bapak kan juga mulai padat ya. Nah, yang SkyAir ini mungkin masih
kosong Pak. Jadi Bapak-Bapak bisa nih. Karena kalau udah paham masang SkyAir, nanti next-nya untuk pemasangan VRV itu nggak ribet-ribet banget kok. Oke. Lalu yang pertama juga, Bapak-Bapak ketika sudah tahu unitnya, apa yang mau dipasang, Bapak-Bapak wajib dulu nih, kalau khususnya untuk unit kaset ataupun ducting, itu ada beberapa prosedur Daikin. Salah satunya harus menentukan drainnya Pak, jalur buangan drainnya. Nah, jalur buangan drain yang distandarkan Daikin itu harus setiap 1 meter itu harus ada penurunan 1 cm atau 1/100. Oke. Nah, ini terkadang kan kalau di lapangan itu mungkin ada bim-bim beton ya, kayak untuk konstruksinya rangka dari pondasi apartemen ataupun rumah ataupun hotel. Nah, ini Bapak-bapak di sini makanya wajib sekali untuk konfirmasi dulu untuk menentukan buangan drain sama tarikan pipa refrigerannya. Oke. Jadi standar kita intinya 1/100 ya. Yang kedua, Bapak-bapak wajib sekali ketika pemasangan SkyAir mungkin di hari itu tidak selesai. Ataupun Bapak-bapak mungkin punya gudang ya, atau stok pipa. Nah, itu setiap ujung pipa itu wajib terbungkus, Pak. Oke, jangan sampai terbuka. Oke, lalu ada keterangan, Pak. Kalau kita ini masuknya itu kan ke servis ya. Servis itu ya kita melakukan pekerjaan instalasi, melakukan pekerjaan servis sekalian. Jadi Bapak wajib tahu kalau yang di Daikin itu ada namanya nomenklatur. Oke. Jadi indoor itu ada kodenya Pak. Indoor itu selalu diawali dengan huruf F. Nah, untuk SkyAir huruf kedua itu dia melambangkan unitnya Pak. Unitnya itu jenisnya apa? Oke. Ada yang kaset, ada yang ducting, ada yang suspended, ada yang floor standing juga. Jadi Bapak-bapak wajib tahu dulu bentuknya, jadi biar bisa tahu. Oke, jadi nanti sewaktu-waktu ada kerusakan, Bapak-bapak tinggal tulis saja. Misalkan Bapak-bapak butuh PCB FCF. Nah, itu nanti orang-orang dari tim spare part kita itu sudah tahu Pak, unitnya, unit yang dibutuhkan adalah unit kaset gitu. Lalu kalau outdoor itu selalu diawali dengan huruf R Pak. Jadi kalau Bapak-bapak nanti misalkan ada kerusakan, misalkan fan motor, itu Bapak tinggal tulis saja kodenya Pak. FZF apa. Nah itu berarti kita udah tahu yang Bapak-bapak butuhkan itu adalah fan motor untuk unit outdoor. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya Bapak-bapak harus tahu juga nih kapasitas. Jadi kapasitas di Daikin itu pakai namanya kapasitas indeks. Apa sih maksudnya kapasitas indeks? Jadi kayak misalkan FCF 50 Pak. 50 itu berarti 5 kW Pak. Nah karena kita negara bekas jajahan Belanda, kita itu biasanya pakai namanya PK Pak. Parkra ya. Nah, kalau di Daikin, kalau kita mau menghitung PK, itu gampangannya tinggal dibagi 25, Pak. Jadi misalkan FCF 50. 50 dibagi 25 berapa hasilnya? 2 ya. Jadi hasilnya itu ya, jadi hasilnya 2 PK. Jadi kalau misalkan FCF 100 berapa PK ya? Nah, itu tinggal Bapak bagi 25 aja. 4. Ya, 4 PK. Jadi harus paham ya. Oke, lalu nanti kalau ada kodenya gini Pak, FCF 50C, terus terakhirnya ada tulisan 4. 4 itu Pak, itu AC memang dikhususkan penjualannya itu untuk standar Indonesia Pak. Sehingga untuk stok spare part-nya itu cukup banyak Pak. Nah, jadi Bapak-bapak kan harus tahu juga ya, sekarang ini kan ada namanya Alibaba, ada namanya Amazon. Ibarat pasar bebas secara internasional itu sudah bisa kita akses Pak. Nah, mungkin aja terkadang ada customer yang beli ya Pak. Nah, terus habis itu pas dilihat, kayak misalkan mungkin di sini kalau Bapak tahu Batam ya, di Batam itu banyak AC kita itu G Pak. G itu standar Singapura.
Nah, itu banyak di Indonesia, misalkan di Batam. Nah, itu spare part-nya susah, Pak. Sehingga kita harus inden ke Singapura. Jadi mungkin buat Bapak, khususnya ini harus lebih paham gitu ya. Oke, next. Selanjutnya buat Bapak, pastikan juga Pak, ketika kita namanya memasang AC, itu kan sebenarnya kualitas kita itu atau kualitas dari unit itu kan ditentukan dari instalasinya, Pak. Nah, Bapak juga harus bisa memprediksi, Pak. Misal, ini Bapak mungkin rata-rata sekarang ada dari Bali atau dari Lombok misalkan ya. Nah, itu kan rata-rata kan daerah pesisir pantai, Pak. Nah, itu sudah sangat wajar kalau unit-unit kita itu mengalami korosi, khususnya korosinya itu di tempat-tempat brazing. Jadi Bapak mungkin sudah tahu kalau misalkan nanti customer komplain gitu ya, unitnya kok korosi gitu. Ya itu sudah sangat wajar karena itu di daerah pesisir pantai. Nah, solusi kita gimana Pak saat kita mau memasang AC dan mengurangi atau memperlambat ya terjadinya proses korosi. Misal Bapak tahu nih ini ada gambar rumah yang saya tunjukin pakai kursor ini Pak. Nah, rumah ini menghadap sebelah kirinya itu adalah laut ya. Bapak jangan pasang unit AC itu di sini. Kalau bisa, Bapak membelakangi dari rumahnya di daerah sebelah sini. Jadi, itu mengurangi angin dari laut langsung, Pak. Tetap sih, kemungkinan besar bakal terjadi korosi, tapi itu memperlambat, Pak. Tidak langsung lebih cepat. Oke, lalu selanjutnya juga Bapak wajib tahu nih ketika kita masang misalkan di sekitar pabrik ya. Terkadang kalau kita itu sering bilang kayak misalkan di daerah Bekasi banyak sekali komplain evaporatornya bocor, kompresornya bocor, kondensornya bocor. Nah, itu dikarenakan faktor dari maintenance. Faktor dari maintenance ya. Jadi Bapak ketika mau melakukan servis ataupun ketika sedang melakukan pemasangan, Bapak harus cek dulu nih Pak lokasinya tempat customer tersebut. Biasanya saya sering bilang sebelum teman-teman maintenance itu bagusnya coba airnya itu dikumur-kumur dulu. Kan kita bisa merasakan ya air yang segar, air yang kurang segar, air yang terasa asin misalkan dekat laut. Nah, itu kalau bisa ketika kita melakukan maintenance, misalkan airnya itu kurang begitu bagus, Bapak harus menggunakan air galon ya. Jadi untuk mengurangi terjadinya proses kebocoran-kebocoran pada evaporator ataupun kondensor. Ini karena sering terjadi di Bekasi, airnya tercemar. Teman-teman saat servis itu ataupun saat instalasi dia nggak bilang ke customernya kalau nyuci itu kalau bisa jangan pakai air dari rumah ini. Sehingga biasanya nggak genap sampai 1 tahun sudah kebocoran ya, baik itu di evaporator ataupun di kondensornya. Lalu Bapak juga harus tahu kalau di kapal itu rata-rata kan kita pakai generator ya untuk menghidupkan listriknya. Nah, saat kita menghidupkan listrik menggunakan generator, khususnya buat di kapal, itu biasanya frekuensinya tinggi Pak, sampai 60 Hz. Jadi jangan sampai Bapak pilih unit yang standarnya listrik rumahan Pak. Rata-rata soalnya unit kita itu standarnya 220 di frekuensi 50 Hz. Kalau untuk kapal biasanya dia di frekuensinya 60 Hz. Jadi harus disesuaikan. Lalu sebelum masang, Bapak harus cek lagi apakah tempat customer ini dekat dengan PLTA ataupun dekat dengan tiang listrik atau sutet. Kalau misalkan dekat dengan tiang listrik, Bapak wajib cek dulu Pak untuk tegangannya, karena tegangannya takutnya terlalu tinggi. Kalau misalkan rumahnya itu jauh dari gardu listrik, itu biasanya tegangannya cukup rendah. Jadi Bapak bisa ingatkan ke customer untuk menggunakan stabilizer. Kalau tidak, ya tidak masalah. Cuman nanti bakal ada masalah, seringnya itu adalah PCB-nya rusak, Pak. Oke, PCB-nya itu short. Nah, itu Bapak harus tahu ya, kenapa? Karena ya dia tegangannya terlalu rendah atau tegangannya terlalu tinggi.
Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung tanyain ya. Oke, itu untuk dari sisi outdoor dan untuk dari sisi indoor ya. Jadi sebelum kita masang, kita juga harus bisa memprediksi. Misal kita pasang unit kaset ini pada restoran. Kita harus tahu restoran itu kan ketika dia sedang masak, itu biasanya aktivitasnya cukup lembab, Pak, udara di sekitar lokasi tersebut. Nah, itu Bapak-Bapak harus bisa jelaskan dulu ke customer, kalau ini dipasang, ini bakal kemungkinan besar mengalami kondensasi. Oke. Jadi harus disesuaikan. Kalau misalkan customernya itu tetap ngotot, Pak, saya butuh tetap untuk di ruangan ini, maka solusi salah satunya untuk mencegah terjadinya kondensasi, Bapak ganti unit, cari unit yang fresh air, Pak. Jangan unit yang return air. Oke. Lalu selanjutnya juga ketika masang unit, kalau misalkan ada beam seperti ini harus ada jaraknya, Pak. Kalau Bapak masangnya terlalu mepet, dia bakal mengalami turbulensi atau short juga ya. Jadi udara yang dikeluarkan terhisap lagi, Pak. Sehingga termis yang ada di indoor itu membaca suhunya itu sudah tercapai. Oke, lalu selanjutnya ketika kita memasang unit outdoor, misalkan posisinya itu di outdoor-nya itu atau di rooftop-nya itu banyak unit outdoor, kita tidak boleh masang seperti ini, Pak. Sisi discharge ketemu sisi suction. Oke. Ini akan membuat unit yang sisanya ini, Pak, 3 unit ini akan overheat ya, akan terlalu panas. Jadi listriknya boros iya, spare part-nya cepat rusak. Lalu kalau masang outdoor itu jangan dekat jendela juga, Pak. Karena kalau dekat jendela, mungkin kalau pertama-tama dia tidak berisik ya. Cuman ketika kita servis, bautnya lupa nggak kepasang, segala macam. Nah ini yang akan lama-lama membuat unit ini berisik, jadi mengganggu. Oke, jadi kalau bisa, outdoor ini jangan dipasang di dekat jendela kamar ya. Lalu sebagai teknisi itu semuanya itu harus pada sepakat ya. Jadi kalau masang unit itu jangan yang membuat sengsara ya. Jadi harus dipikirkan lagi untuk servis sama maintenance-nya. Nah ini sering banget nih ketemu nih misalkan masangnya kok kayak begini ya. Nah ini bahaya ya. Jadi bahaya buat yang servis juga. Nah buat bapak-bapak ketika nanti instalasi misalkan customernya minta pasangnya di tempat yang aneh-aneh, coba dijelaskan dulu. Kalau misalkan memang sangat beresiko, mending proyeknya nggak usah diambil karena itu berbahaya ya. Ingat, nyawa lebih mahal ya. Lalu pertimbangkan lagi Pak, untuk spesifikasi outdoor-nya minimal dia ada jarak untuk sisi inletnya 10 cm, untuk sisi outletnya itu 1 meter. Lalu pertimbangkan lagi untuk bagian ketinggian. Oke, untuk unit kaset Bapak mungkin bisa lebih sesuai lagi dengan kebutuhan. Salah satunya misalkan ruangannya cukup besar, maka Bapak bisa merekomendasikan ke customer untuk pilih unit kaset yang round flow. Kalau ruangannya cukup memanjang, Bapak bisa pilih lagi unit kaset yang double flow. Jadi Bapak-bapak sebagai installer itu wajib paham juga tentang produk-produk di kita, Pak. Karena sekarang itu banyak juga customer yang lebih percaya sama installer, Pak, daripada sama sales. Padahal salesnya mungkin udah ngejelasin dengan jelas. Tapi kan kadang kan customer itu mungkin merasa bahwa installer itu lebih paham. Sebenarnya mungkin mereka berdua sama-sama paham ya. Bapak mungkin juga pernah mengalami kayak ditanya customer, Pak, AC yang paling bagus itu AC apa? Nah, di sini mungkin Bapak harus bisa lebih menjelaskan ya. Misalkan ada yang nanya, Pak, untuk ruangan ini AC yang bagus itu jenis apa? Jadi Bapak wajib tahu. Oke, selanjutnya ada lagi Pak untuk unit suspended. Jadi suspended ini dia khusus untuk koridor, sebenarnya bisa juga buat koridor, ruangan yang cukup memanjang. Dia karena fan-nya ini bisa memberikan pendinginan sampai 25 meter ya. Nah ini sudah cukup bagus ya, jadi mungkin Bapak-Bapak bisa lebih disesuaikan lagi sama kebutuhannya.
Oke, selanjutnya untuk unit ducting itu ada 2 jenis, Pak. Ada yang duct type, ada yang slim type, ceiling mount duct type ya. Jadi kalau slim itu dia biasanya langsung gampang, inletnya itu di bagian bawah, lalu buangannya di bagian menyamping gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk yang ducting yang flat, dia biasanya kita bisa atur untuk jalur return-nya itu di daerah mana. Oke. Oke, lalu selanjutnya untuk SkyAir itu juga ada yang AC jenis wall mounted, Pak. Jadi umumnya kan AC di kita itu kan paling besar itu 2,5 untuk yang RA. Nah, untuk yang SkyAir ini bisa sampai 5 PK. Oke, ada yang mau ditanyain, Pak? Apa? Pak Ahmad ada yang mau tanya, Pak? Iya, kawi. Hoki dimut dulu Hoki. Oke. Selanjutnya ada juga unit floor standing, Pak. Kalau untuk unit floor standing ini sebenarnya untuk dari sisi installer itu cukup mempermudah ya, karena masangnya itu nggak ribet. Nah, ini untuk floor standing itu bisa kita pasang. Nah, untuk jenis floor standing ini, Pak, kipas atau fan-nya itu sama dengan unit suspended. Jadi dia bisa memberikan pendinginan cukup jauh ya jaraknya. Nah, ini kan umumnya dipakai untuk pesta-pesta ya, atau enggak di kondangan. Nah, ini kan pada sering dipakai. Nah, yang bapak-bapak wajib pahami ya. Jadi khusus untuk yang jenis AC wall mount atau floor standing, ini dia nggak ada namanya drain pump kit, nggak ada drain pumpnya ya. Jadi masangnya ini harus disesuaikan lagi karena jalur drainnya ini dia nggak ada pompanya. Oke. Pak, kalau misalkan saya butuh pompanya bisa nggak? Bisa. Daikin juga menjual drain pump kit ya. Jadi pompanya buat drain, air drain. Oke, pertama kita akan bahas dulu untuk lokasi instalasi unit indoornya ya. Jadi untuk unit kaset ini Pak, jangan sampai terjadi namanya short circuit. Kalau terjadi short circuit takutnya pendinginannya itu tidak optimal Pak. Jadi pastikan lagi bahwa Bapak ketika sedang memasang unit, khususnya unit kaset, itu harus dilihat lagi. Kayak harus dilihat lagi untuk standarnya. Apakah misalkan jarak unit kaset ini dari asnya sampai ke tembok itu kurang dari 1,5 atau lebih dari 1,5. Jadi kalau kurang dari 1,5, mungkin bapak bisa jelaskan dulu ke customernya ya, karena ini nggak sesuai standar. Lalu jarak antar unit itu minimal adalah 4 meter dari sisi asnya ya, atau dari sisi tengahnya. Lalu untuk suspended, ini juga ada beberapa range jaraknya ya. Jadi ketika masang itu harus diperhatikan lagi untuk range standarnya Pak. Floor standing juga sama Pak. Sebenarnya dia juga butuh namanya space. Jadi jangan dipasang ngepres kalau misalkan sudah dibikinin mungkin sama orang interior desainnya ataupun detailnya, itu Bapak harus koordinasi lagi karena ini sih harusnya ada space buat namanya ya. Untuk unit wall mounted juga dia sama Pak, seminimal-minimalnya dia itu untuk sisi supply-nya Pak atau sisi inletnya itu yang bagian atasnya itu ada jarak minimal itu 10 cm. Lalu untuk pemasangan unit duct ini Bapak bisa sesuaikan lagi Pak. Jadi bagusnya itu sebenarnya maksimumnya itu kalau unit duct itu jarak dari unit ke ceilingnya itu adalah 30 cm. Lalu minimalnya itu adalah 2 cm Pak. Nah untuk lubang dari manhole tersebut, untuk lubang dari manhole tersebut biasanya kita taruh di bagian bak drainnya atau di bagian sambungannya Pak. Jadi itu cukup mempermudah kita ketika melakukan inspeksi Pak.
Oke, nah ini Bapak-Bapak juga wajib ya, namanya wajib buat koordinasi sama bangunan-bangunan ya, misalkan sipilnya. Nah ini karena apa? Karena kejadian biasanya teman-teman kita misalkan di lokasi itu sudah pasang unitnya Pak. Oke, lalu case-nya dia tidak koordinasi. Sehingga mungkin yang tim dari masang plafon itu biasanya main tutup-tutup aja Pak. Nah, akhirnya pada saat peresmian biasanya dari customer-nya itu nanyain, bagaimana ini cara maintenance-nya? Nah, di sini itu jangan sampai kejadian-kejadian yang biasa kami temuin itu terjadi lagi. Akhirnya bingung. Akhirnya customer installernya itu membongkar lagi, Pak. Bongkar lagi. Jadi kalau bisa diarahkan, coba dikoordinasikan untuk bagian instalasi sudah selesai, lalu untuk bagian maintenance-nya harus ada truk. Jadi tugasnya kita itu cuma memberikan saran ya. Jadi Bapak ini wajib ya. Mungkin kalau di lapangan, saya juga tahu misalkan Bapak customer-nya itu tetap ngotot minta dipasang di sini. Nah, Bapak-Bapak tahu misalkan itu salah. Bapak-Bapak bagusnya itu bikin note, Pak. Bikin note bahwa Bapak telah menjelaskan pemasangan seperti ini tidak sesuai standar, bla 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 bla. Itu jauh lebih membuat Bapak aman ya. Karena kan biasanya kalau ada kerusakan pada saat tim Daikin datang, ngelihat pas ditanya, wah ini nggak sesuai standar Pak pemasangannya. Tapi kalau Bapak sudah punya note, minimal kan customer itu tahu ya, wah iya waktu itu pernah dikasih tahu gitu. Jadi tidak ada crash lagi nanti pas di sesi-sesi akhirnya. Lalu ketika unitnya itu sudah terpasang di atas, ini bagusnya dibungkus Pak. Tujuannya apa? Tujuannya agar bersih Pak, cicak juga nggak masuk. Nah ini Bapak wajib dibungkus, jadi itu juga sangat bermanfaat Pak. Nanti kalau misalkan udah waktunya dipasang, tinggal dibuka aja. Nah ini ketika sedang mulai running, kan kelihatan evaporatornya masih bersih, jadi Bapak tidak perlu melakukan pencucian. Kalau kebuka, biasanya kan ada pekerja-pekerja lain Pak yang kerja, debunya masuk, akhirnya unitnya kotor. Oke, selanjutnya buat insulasi, bahwa Bapak wajib sekali ngecek lagi Pak, karena untuk unit SKR itu takutnya sangat mengkhawatirkan adalah terjadi kondensasi. Jadi Bapak sebelum pemasangan itu coba dicek dulu untuk bagian silingnya. Untuk temperatur dan RH-nya apakah sudah sesuai atau belum. Misal pada saat di Bali atau di Lombok itu panas-panasnya adalah jam 2. Nah, Bapak bisa sebelum pemasangan ke lokasi tersebut, lalu Bapak mengukur temperatur di bagian silingnya. Misalkan bahwa Bapak dapat bahwa temperatur tersebut sudah lebih dari 30 derajat, maka untuk ketebalan insulasinya atau armapeknya itu bagusnya lebih dari 2 cm, Pak. Nah, ketika memasang unit indoor itu juga jangan sampai ada kemiringan, Pak. Nah, nanti kalau di lapangan misalkan ada kemiringan, misalkan case-nya itu seperti gambar kanan yang paling atas, itu biasanya akan terjadi kondensasi, Pak. Tapi kondensasinya di bagian panel, bukan di bagian swing-nya. Dan itu terjadi hanya di satu sisi aja biasanya, Pak. Oke, jadi Bapak tahu ya, jadi nanti next-nya kalau misalkan di lapangan kok unitnya berair ya. Nah, misalkan berairnya seperti ini, maka Bapak tahu apa yang harus Bapak kerjakan. Karena miringnya adalah dari unit indoornya. Oke, ini yang paling penting. Jadi saat kita sebelum membeli unit SKR ataupun kita misalkan disuruh customer untuk membeli unit SKR, itu pastikan dulu Pak kondisi silingnya. Takutnya kondisi silingnya itu terlalu pendek sehingga unitnya itu akhirnya tidak ngepas. Oke.
seperti ini. Nah, kalau case-nya seperti ini gimana, Pak? Ini wajib Bapak tutup, Pak. Pakai namanya spacer. Oke, walaupun jaraknya jauh, ini tetap harus ditutup seperti ini, Pak. Karena kalau kebuka, dia nggak efektif, Pak. Dia bakal kondensasi. Oke. Oke, lalu hati-hati, Pak, kalau memasang, misalkan kita mau memasang AC, ini harus koordinasi lagi, misalkan sama yang bagian lampunya. Karena unit kaset ini bagusnya itu masang di tengah-tengah. Oke, kalau posisinya seperti ini kan neon ya. Neon itu kan panas, Pak. Sedangkan ini dekat namanya swingnya atau di startnya atau sisi outlet dari unit kita. Nah, ini maka bisa terjadi konsleting listrik karena di bagian sini bisa terjadi kondensasi. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan customer-nya tetap ngotot, dipasang aja di bagian sini, Bapak bagusnya bikin note ya, karena Bapak sudah berikan saran ke customer. Oke, next kedua, misalkan Bapak unitnya sudah dipasang, oke, lalu ternyata di bagian ceiling ini semuanya itu terjadi namanya kondensasi, Pak. Nah, solusi dari kita biasanya adalah dijaketin lagi, Pak. Cuman kalau dijaketin biayanya terlalu over, Bapak bisa pasang di bagian ceiling tersebut adalah exhaust, Pak. Buat nurunin suhu di bagian atas ini, Pak. Oke, saya harap Bapak paham. Nanti kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan. Oke, lalu kalau misalkan Pak plafonnya miring gimana? Plafonnya miring, Bapak tetap pasang unitnya harus lurus. Karena kalau masangnya unitnya miring, maka airnya bocor, Pak. Air dari drainnya. Oke, dan ini juga bisa mengakibatkan kondensasi. Oke, terus selanjutnya untuk unit SkyAir, Pak, umumnya yang di atas 3 PK itu memiliki double fan, Pak, untuk di bagian outdoor-nya. Selanjutnya lagi, untuk setiap unit itu ada namanya batasan operasi kerja, Pak. Batasan operasi kerja itu gimana? Batasan operasi kerja itu jadi unit itu bekerja pada range temperatur tertentu, Pak. Dia nggak bisa kerja pada temperatur yang terlalu panas ataupun yang terlalu dingin. Misalkan ini ada namanya RZR, Pak. Oke. Untuk RZR ini, dia itu batas maksimum kerjanya itu di 46. Dia itu sudah masuk ke drop. Ngedrop itu unitnya itu kerjanya bakal ngedrop ya. Itu di temperatur 44. Jadi kalau misalkan memasang unit, kita pasang unit, kita misalkan pasang unit, lalu case-nya itu case-nya itu misalkan Jangan diri nui si Paris. Tolong yang lain di-mute dulu itu. Oke, makasih Pak. Oke, jadi kalau misalkan temperaturnya sudah terlalu panas, unitnya mati. Jadi Bapak kan biasanya ada yang teman-teman dari teknisi sih ada yang nanya ke saya, misalkan Pak, AC-nya kok sering mati? AC-nya sering mati. Nah itu bisa jadi bahwa Bapak salah peletakan untuk outdoor-nya, Pak. Oke. Jadi peletakan outdoor-nya itu nggak sesuai standar, jadi unitnya itu cepat mati. Oke, selanjutnya ini Bapak-Bapak wajib tahu Pak, walaupun unit SkyAir itu dia bisa sampai panjang pipa 50 meter, tapi Bapak-Bapak harus tahu kalau misalkan kita narik unit AC nih, misalkan 1 PK, terus kita tarik pipanya itu panjang banget Pak. Sebenarnya itu cooling kapasitasnya itu turun Pak. Oke, cooling kapasitasnya itu turun. Jadi kapasitasnya itu dia nggak murni 1 PK. Karena panjang pipanya itu terlalu panjang. Nah, untuk bagian outdoor ini ada beberapa standarnya, Pak. Salah satunya bahwa Bapak itu ketika masang, untuk sisi inletnya itu minimal ada jarak 10 cm, Pak. Untuk bagian sisi outlet, itu dia harus ada jarak minimal 1 meter.
Oke. Sama untuk bagian samping-sampingnya itu minimal ada jarak sekitar 15 cm, Pak. Oke. Nah, ini penting sekali buat Bapak-bapak ketahuin. Kalau misalkan nanti Pak, saya masang unit SkyAir ada 5. Outdoor-nya gimana? Outdoor-nya itu dipasang secara paralel seperti ini, Pak. Jadi sisi suction sama sisi suction itu sejajar antara outdoor. Oke. Oke, kalau memasang unit outdoor itu Bapak-bapak bisa ya menggunakan kayak semacam outdoor dari unit RA ataupun bisa menggunakan namanya rangka besi, Pak, buat dudukan dari outdoor-nya itu sendiri. Oke. Pondasi beton juga bisa sih. Selanjutnya, Bapak harus tahu ya, kalau khususnya untuk unit-unit sekarang ini, Pak, yang inverter, penambahan panjang pipa itu sudah tidak berdasarkan lagi sama ampere, Pak. Jadi penambahan panjang pipa itu berdasarkan sama timbangan, Pak. Misal Bapak beli unit yang RZF 50, oke, yang R32, dia itu bisa panjang sampai 50 meter, ketinggian 30 meter, Pak. Lalu Bapak nggak usah ada namanya penambahan refrigeran, kalau panjang pipanya itu tidak melebihi 30 meter. Kalau misalkan panjang pipanya di range 30 sampai 40, maka setiap per meternya itu ada penambahan refrigeran sebesar 0,25. Kalau 50 meter itu berarti per meternya ada penambahan 0,5. Oke, jadi Bapak wajib paham ini ya. Sekarang itu mah R32 R410 refrigerannya mah sedikit, Pak, buat nambahin unitnya. Karena R32 R410 tekanannya itu udah tinggi, jadi udah memenuhi rongga-rongga dari pemipaan tersebut, volumenya. Oke, kalau bisa saat pemasangan itu diminimalisir, Pak, untuk bengkokan-bengkokan, belokan-belokan. Ini kalau bisa ya. Nah, apalagi untuk pipa refrigeran jangan sampai seperti ini, Pak. Ada naik, ada turun. Karena takutnya oli refrigerannya tertahan ya. Jadi takutnya dikhawatirkan oli refrigerannya tertahan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Lanjut. Ya Pak, Lanjut ya. izin Pak. Halo Pak. Oh ya, boleh Pak. Gimana Pak? Pak, tadi untuk penambahan refrigeran itu kan berdasarkan berat Pak ya? Iya Pak. Berdasarkan berat, berarti wajib kita punya timbangan gitu kan Pak? Iya. Kalau misalnya kondisi mendesak nih, timbangan nggak ada Pak, apakah kembali lagi berdasarkan ampere dan pressure Pak? Kalau timbangan itu tidak ada, Bapak bisa lebih disesuaikan sama TE, suhu TE, dan suhu pipa suctionnya Pak. Jadi ini kalau case-nya mendesak banget ya. Nah itu caranya gimana? Mungkin besok pada saat praktek Pak Nyoman ya. Pak Nyoman mungkin bisa tanyakan lagi, nanti kita bisa praktekkan sih Pak. Tapi ya namanya unit kita sekarang itu R32 R410 Pak. Itu alangkah baiknya bahwa Bapak sekarang wajib punya timbangan Pak buat instalasi. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, untuk Pak Maidi itu bisa dilihat gambar-gambar yang mana ini Pak? Maaf, yang penambahan refrigeran ya? Gambar sebelumnya Pak. Ya ini yang ini. Yang ini, bentar Pak. Oke. Nah, sebelumnya lagi Pak. Ya. Oke ya. Yes. Siap. Lanjut Pak, lanjut. Ya, nanti saya juga bakal upload ya intinya video ini ke YouTube ya. Jadi nanti Bapak bisa diulang lagi. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyain, ya monggo ya. Jadi nanti kita pokoknya buat di minggu besok itu kita sharing-sharingnya jadi lebih enak ya.
Oke, kita lanjut lagi Bapak-Bapak. Jadi ada 3 prinsip pemipaan Pak. Jadi kalau Bapak ngikutin standar Daikin itu dari basic AC sampai ke VRV itu ada prinsip pemipaan. Pertama harus kering, harus bersih, dan harus kuat. Kering itu jangan lagi ada namanya uap air ataupun udara di dalam pemipaan Pak. Makanya Bapak-Bapak sekarang ini kalau pasang AC itu udah nggak ada lagi namanya mau divakum atau enggak. Karena semuanya sekarang wajib divakum. Bapak juga jangan melakukan namanya tindakan flushing Pak. Oke. Flushing kan udaranya keluar langsung Pak, karena tekanan refrigerannya tinggi. Iya benar, tapi uap airnya nggak keluar Pak. Sedangkan biasanya unit itu umurnya itu kalau di data kita nggak nyampe 5 tahun, nggak nyampe 3 tahun, itu ya kadang-kadang karena permasalahannya vakumnya itu tidak sempurna. Oke. Lalu wajib bersih Pak. Jadi ketika kita masang ataupun ketika kita punya aset itu wajib bersih. Jangan sampai ada kotoran yang ada di dalam pipa. Lalu harus kuat. Nah, kuat ini mungkin untuk pengencangannya Bapak-Bapak itu wajib sekali menggunakan kunci torsi. Tapi Pak saya nggak punya, saya biasanya pakai insting. Ya monggo-monggo aja. Yang penting tahu resikonya. Kalau misalkan kita terlalu kencang, itu takutnya pipanya ngebengkok atau fairingannya rusak. Kalau terlalu kendor, takutnya ada kebocoran. Oke, jadi di Daikin ini kita hanya memberikan saran. Next-nya itu di lapangan itu kan pasti Bapak-Bapak yang akan melakukan. Jadi buat Bapak nyaman aja. Nah, pertama tips agar kering dan bersih, Pak. Nah, ini Bapak-Bapak yang punya pipa, misalkan stok pipa, itu kalau misalkan pipanya Bapak ditaruh di outdoor, itu kalau bagusnya itu harus dijepit, dilas, sama diisolasi, Pak. Kalau di indoor itu dijepit sama diisolasi aja cukup. Nggak usah dilas. Nah ini Bapak-Bapak, kenapa sih wajib seperti ini? Ini wajib Pak, karena pipa itu kalau misalkan Bapak nggak tutup ujung-ujungnya, mungkin kelihatan dari mata kita bersih ya, nggak ada debu juga. Tapi Bapak nggak bakal bisa ngelihat apakah di dalamnya itu banyak uap air atau enggak. Itu bisa kebaca ketika kita menggunakan alat namanya mikrometer, Pak. Kalau pipanya Bapak tidak bersih ataupun tidak kering, maka kita itu bisa melakukan pemvakuman. Kalau pernah pakai mikrometer kan standarnya harus di bawah 1000 mikron. Itu kita bisa lebih dari 3 jam, Pak. Kalau untuk pipa misalkan panjangnya itu 30 meter. Oke, bisa lama. Tapi kalau misalkan kurang, misalkan kita masangnya atau pipanya bersih, pipanya bersih, itu ketika kita menggunakan mikrometer, mungkin itu nggak nyampe 3 jam, Pak. Mungkin aja di waktu 1 jam atau 1 jam kurang, itu dia sudah sampai kekedapan uap air di dalam pipa itu sudah di bawah 1000 mikron. Jadi ini apakah berpengaruh sama atau tidak sama unit? Ya berpengaruh. Bapak mungkin kita ini nggak bisa lihat, cuman kita ini bisa menghitung ya menggunakan mikrometer. Lalu selanjutnya cara lagi biar bersih, misalkan ketika Bapak habis motong pipa, baiknya itu Bapak ketika mengkikir ataupun merimar, itu pipa utamanya itu menghadap ke bawah, Pak. Jangan menghadap ke atas, karena serpihan pipanya itu bisa masuk ke dalam. Kalau misalkan ke bawah, kan serpihannya itu akan mengumpul pada ujung-ujung pipa tersebut, Pak. Paham ya? Nah, ketika di proyek, ini jangan sampai kita menemukan hal-hal tersebut, Pak. Oke, jadi buat Bapak, sekarang kan target penjualan dari manajemen, dari Daikin itu semakin besar. Kok bisa semakin besar? Karena kebutuhan AC itu juga semakin besar, Pak. Proyek-proyek itu juga makin besar. Daikin itu memberikan kewenangan kepada Bapak untuk memasang. Nah, sekarang itu kan udah ada namanya sertifikasi, Pak. Kelihatan nih, buat teman-teman yang tersertifikasi kan berarti
dia sudah diakui standar. Nah, jangan sampai ketika dia masang, pada saat kita ke lokasi atau ada tim supervisi ke lokasi menemukan hal-hal seperti ini, Pak. Pipanya ada yang kebuka, nggak ketutup, nggak rapi gitu ya di gudangnya. Nah, ini maka kita bisa memberikan nilai yang buruk untuk installer tersebut, Pak. Sehingga kalau misalkan Daikin lagi dapat project, biasanya kan customer nanya installer yang baik itu mana. Nah, itu ada penilaiannya dari tim-tim Daikin. Oke, lalu ketika kita sedang bekerja, Pak, misalkan di hari itu pekerjaan kita nggak selesai, tapi kita sudah bisa memasang pipa, Pak. Pipa-pipa sudah terpasang. Maka Bapak-bapak wajib namanya dibungkus ya setiap ujung pipanya. Jangan cuma ditekuk saja atau cuma disolasi aja. Karena ketika disolasi aja, misal udaranya itu di lingkungan itu lembab, Pak, atau hujan misalkan seperti itu. Maka di dalam pemipaan ini akan lembab, Pak. Jadi bagusnya diapain? Ditutup, dijepit, dilas, sama disolasi. Oke, selanjutnya untuk supportnya, Pak, perhatikan lagi untuk support. Jadi ketika kita memasang unit, itu pipa-pipa, khususnya pipa refrigeran sama pipa drain, itu harus tersupport ya, harus ada hangernya. Nah, di sini itu hanger itu ada dua jenis, ada yang horizontal ataupun yang vertikal. Oke, jadi Bapak wajib tahu. Lalu yang untuk yang horizontal, ini setiap penyangga untuk menahan pipa itu harus ada pipa PVC. Untuk jaraknya, Pak, untuk jarak hanger, kalau misalkan ukuran pipanya itu di 9,5, itu jaraknya adalah 1,5 meter, Pak. Tapi kalau misalkan pipanya lebih tebal, diameternya dari 12,7, maka itu jaraknya bisa 2 meter. Per hangernya ya, Pak. Nah, untuk yang vertikal, ini jaraknya cukup 1,5 aja, Pak. Nah, ini harus diperhatikan, ini sering kejadian, Pak. Jadi kalau lagi pasang unit, itu harus diperhatikan adalah hangernya. Jangan langsung bersentuhan dengan armapleknya, Pak. Jadi harus pakai namanya pipa PVC-nya, Pak. Kalau Bapak pasang pipa PVC tanpa menggunakan, Bapak pasang hanger tanpa menggunakan pipa PVC, maka case-nya itu lama-kelamaan dia akan getas kok. Akan getas sehingga terjadi bocor, Pak. Oke, bocor. Nah, ini kalau udah bocor biasanya ribet, Pak, untuk servisnya, Pak. Oke, jadi baginya dipakein namanya pipa PVC. Oke, kalau misalkan pipanya itu terlalu panjang dan proyeknya ini kita dilarang menggunakan api, Bapak-bapak bisa solusi lainnya adalah menggunakan DGT, Pak. Jadi DGT ini dia itu semacam double level, dia itu bisa menggabungkan pipa tanpa pengelasan, Pak. Kekuatannya gimana? Kekuatannya ini bisa sampai 16 MPa, Pak. Jadi pipanya pecah duluan, Pak. Ini udah cukup kuat. Nah, ini cocok, Pak, buat pengelasan. Misalkan Bapak di daerah RIK, di daerah misalkan sumber pembangkit listrik, ataupun di daerah-daerah misalkan yang pengeboran ya. Jadi biasanya kan dilarang-larang tuh, Pak, untuk penggunaan api. Jadi Bapak bisa menggunakan DGT saat proses instalasi. Kalau di bank-bank sekarang juga sudah mulai, Pak, misalkan AC-nya itu pengen diremajain, diganti. Biasanya dari pihak bank itu melarang penggunaan api. Nah, Bapak sebagai installer di situ, Bapak bisa menjual lagi ya untuk produk DGT-nya. Oke, jadi untuk DGT ini dia itu sistemnya itu menggrip, Pak, menggrip dari pipa. Jadi dia itu sekali pakai, kalau udah dikencengin dia udah tidak bisa lagi dikendorin. Oke, nanti ada videonya, Pak.
Selanjutnya adalah tes tekan udara, Pak. Jadi kalau kita udah pasang unitnya, Bapak itu wajib namanya untuk mengetes, Pak, udaranya. Atau ngetes tekanan, tes press ya. Nah, itu kita menggunakan nitrogen. Jangan sampai Bapak-Bapak menggunakan oksigen karena bisa meledak ya. Jadi silahkan dikasih tekanannya itu sampai tekanan maksimumnya, Pak. Oke. Nah, Bapak bisa cek di setiap sambungan apakah ada kebocoran atau tidak. Oke, lalu Bapak itu wajib sekarang punya namanya alat charging valve, Pak. Oke, charging valve ini wajib punya. Nah, ketika penggunaan charging valve itu cukup jangan sampai Bapak ketika pakai itu jangan sampai mentok ya, opennya. Cukup ketika dia sudah terbaca tekanannya berapa, itu sudah cukup, jangan dipulin lagi. Nah, ketika kita nanti tes press itu ada step-stepnya, Pak. Ada 3 step, jadi bertahap. Nanti tes terakhirnya itu kita tes sampai maksimumnya, Pak. Biasanya kan Bapak pernah baca di outdoor itu ada spesifikasinya, Pak. High pressure-nya dia berapa. Nah, itu Bapak bisa kasih di nitrogen itu tes press itu sampai high pressure-nya dia. Untuk mengetahui apakah ada kebocoran halus atau tidak. Ini kita pasang khusus untuk di bagian instalasinya aja ya. Oke, nanti ketika Bapak tes press pertama kasih dulu tekanan 0,5 lalu 1,5 diamkan selama 5 menit. Kalau tidak ada kebocoran, Bapak-bapak bisa kasih ke tekanan maksimumnya dia dan dicatat suhunya, Pak. Jadi misalkan 4 MPa ya. MPa itu ke PSI tinggal dikali 145 aja, Pak. Nah, itu berapa? 4 MPa dengan temperatur 30 derajat Celcius. Misalkan besok itu suhunya turun jadi 27 derajat Celcius. Maka tekanan nitrogen di dalam instalasi itu juga akan turun, Pak. Nah, itu Bapak harus tahu itu bukan karena kebocoran, tapi karena faktor ambien, Pak. Karena penurunan 1 derajat itu mempengaruhi 0,01 megapascal. Oke, setelah kita melakukan tes press, kita bisa melakukan vakum, Pak. Oke. Vakum yang kita lakukan, Pak, ini adalah vakum drying, Pak. Oke. Vakum drying itu ya kita vakum sampai di bawah 1000 mikron, Pak. Oke. Lalu setelah Bapak sudah vakum drying, misalkan ada penambahan refrigeran, mungkin Bapak bisa langsung tambahkan dulu penambahan refrigeran itu di sisi instalasinya, Pak. Oke. Kalau tabungnya R410, saat pengisian itu wajib dibalik ya. Jadi harus diperhitungkan dulu. Oke, lalu untuk selang yang ke arah tabung, itu juga wajib divakum, Pak. Jadi jangan sampai dia itu ada refrigerannya. Divakum dulu. Oke. Sering ada yang nanya, Pak, kalau masang AC itu bagusnya outdoor itu di atas apa di bawah? Sebenarnya di atas di bawah itu sama aja, Pak. Cuman kalau di atas itu Bapak harus bikin U-trap pada pipa refrigerannya, Pak. Karena kalau tidak, ketika hujan, air itu akan mengalir, Pak. Sehingga unitnya kondensasi. Oke. Jadi kalau faktor dari kondensasi itu cukup banyak, Pak. Nah, selanjutnya pilihlah pipa yang sesuai standar dan harganya yang sesuai standar. Karena kalau kelamaan, Pak, pipanya itu tuh bakal lentur, Pak. Seperti ini, Pak. Nah, kalau udah lentur-lentur kayak gini, mah biasanya masalahnya ke kompresor. Karena kompresornya kurang oli, jadi overheat. Paham ya? Jadi kalau Bapak lihat ada instalasi, servis instalasinya seperti ini, Bapak bisa kasih saran dulu. Oke, selanjutnya untuk pipa drain, Pak, untuk bagian horizontalnya itu dia ada jarak 1,2 untuk diameter di bawah 44 mili.
atau di bawah 4 cm. Tapi kalau misalkan diameter di atas 5 cm, itu jaraknya bisa sampai 1,5 untuk yang pipa drain. Kalau untuk yang vertikalnya dia bisa 1,5 Pak. Ini. Oke, untuk pipa drainnya ini Pak, kalau unitnya itu tidak ada pompa drain, dia bisa turun 1:100, jadi langsung dibikin aja kemiringan. Kalau dia ada pompa drainnya, itu bagusnya itu dinaikkan ke atas dulu Pak. Dinaikkan ke atas, lalu diturun. Lalu dia bisa juga dibikin percabangan. Nanti ada yang nanya, Pak, boleh nggak sih Pak kalau saya ada pompa drain, tapi pipanya ini saya langsung bikin turun aja? Boleh jawabannya Pak. Kenapa kita rekomendasikan dinaikkan? Karena kan unit ini fan-nya kan putarannya kencang, Pak. Dikhawatirkan bagian sini itu kehisap, Pak. Jadi udara dari odol itu masuk ke dalam. Cari dulu dan, Mang. Oke, lalu Bapak wajib pasang namanya selang drain hose-nya yang bawaan dari unitnya. Sama jarak tarikan elbow itu paling maksimum 30 cm dengan ketinggian maksimum 30 cm juga, Pak. Oke. Oke, lalu ketika sudah dinaikkan, maka Bapak bisa turunkan dan digabungkan ke main drain. Kalau nggak mau dijadiin main drain, Bapak bisa langsung turunin aja secara individual ya. Nah, kalau mau dibuat main drain, ini memang saat instalasi itu lebih hemat, Pak. Oke. Tapi Bapak harus pastikan di cabang utamanya itu ada clean out-nya, Pak, buat nge-flushing, buat ngebersihin. Sama di ujungnya itu ada fan pipe-nya, Pak, buat udara. Jadi gravitasinya itu nggak nol. Untuk pemasangan main drain itu ada hitungannya, Pak. Bapak wajib juga nih ngitung. Nanti takutnya ketemu customer yang ada standarnya, nanyain kok hitungannya dari mana di pemilihan pipa. Nah, di sini misalkan Bapak pasang 5 unit yang akan dijadikan satu main drain ya. Nah, Bapak harus tahu nih, kalau RH-nya sudah 80%, 1 PK itu menghasilkan per jamnya itu 6 liter, Pak. Air. Nah, kebetulan yang Bapak pasang dalam main drain ini ada 5 unit, terdiri dari 2 PK-nya 3 PK-nya 2. Maka kalau misalkan 1 PK-nya 6 liter, maka tinggal Bapak kalikan aja. 6 liter kali 2 PK kali 3 unit, tambah 6 liter kali 3 PK tambah 2 unit. Jadi total selama 1 jam, yang air mengalir di drain ini adalah 72 liter, Pak. Oke. Nah, Bapak akan menentukan berapa sih pipa yang boleh saya pakai untuk di bagian main sama di bagian vertikal. Oke, kalau udah 72 liter, Bapak harus lihat dulu pertama adalah gradiennya, Pak. Gradien standar Daikin itu adalah 1:100. Lalu pipanya itu gimana? Kalau untuk pipa jenis PVC 25 atau 32, dia itu nggak boleh digabung, Pak. Kayak dia nggak bisa dijadiin main drain. Yang minimal bisa dijadiin main drain itu adalah PVC 40. Nah, terus Bapak lihat di sini aliran drainnya adalah 72 liter per jam. Buat antisipasi, Bapak pilih yang lebih besar. Jadi di sini ada yang 88 liter per jam. Oke. Nah, jadi Bapak bisa pilih untuk yang tadi unit 5 unit tersebut, yang 2 PK-nya 3 PK-nya 2, maka yang dipakai adalah PVC 40. Lalu untuk yang vertikalnya, Pak, sama. Karena 72 liter, sebenarnya Bapak bisa pilih yang PVC 25. Tapi dia ini tidak direkomendasikan untuk main drain. Kayak 25 sama 32 nggak direkomendasikan untuk main drain. Jadi Bapak harus pilih yang tetap yang PVC 40. Itu cara hitungnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Oke, selanjutnya Bapak harus perhatikan kalau misalkan ada kejadian lagi pada saat Bapak maintenance, servis, customer-nya komplain, Pak, AC-nya bau, atau pada saat Bapak nyuci, baknya atau di unitnya itu ada kecoa, itu berarti kesalahannya adalah di buangan airnya, Pak. Buangan airnya itu dia langsung ke limbah air kotor. Sehingga saat kosong, dia itu udaranya terhisap, Pak. Kalau ada kecoa, berarti dia nggak pakai namanya serangga. Jadi Bapak bisa nih Pak, untuk penanggulangannya, Bapak pakaiin di bawahnya U-trap atau ganti bagian buangannya. Jangan di bagian sama kayak, misalkan kamar mandi, jangan dibuang di kamar mandi. Kalau untuk ada serangga, bisa dipasangin ram-raman nyamuk, Pak. Oke, atau insect screen. Nah, di sini juga Bapak juga bisa, Pak. Kalau kita Pak, airnya itu kan dijadiin satu sama air kotor, Pak. Bapak bisa pakai namanya katup udara, Pak. Jadi ini namanya katup air ya sebenarnya, Pak. Jadi airnya itu kalau ketinggiannya sudah setinggi ini, mudah-mudahan sih kelihatan ya yang kursor saya geser ini, maka katup ini bakal ngebuka, Pak. Tujuannya apa? Untuk mencegah udara itu masuk, Pak, ke atas. Oke, ini mungkin ada yang bertanya ya. Penyampaiannya terlalu cepat. Oke, Pak Aziz, mohon maaf kalau saya penyampaiannya terlalu cepat. Ini dikarenakan hari Jumat, Pak. Saya takutnya bahwa Bapak di sana kan selisih waktunya 1 jam ya. Takutnya nanti nggak keburu pada sholat Jumat, Pak. Tapi nanti tenang aja Pak Aziz, nanti videonya ini bakal di-upload sama Pak Royan di YouTube. Tapi itu nggak usah di-sharing kemana-mana, itu buat konsumsi Bapak aja. Jadi bisa ditonton dulu sebelum besok kita praktek langsung, Pak. Oke, jadi kurang lebih pemasangannya ada yang ini ya. Jadi kalau buat Bapak saya baru tahu nih alat ini. Ya ini sebenarnya di beberapa material itu sudah ada ya. Oke, baik. Makasih, Pak. Oke, selanjutnya Pak, untuk pipanya ini Pak, ini jangan sampai lebih dari 30 cm ya. Atau langsung tertekuk. Nah, ini Bapak pokoknya kalau masangnya seperti ini Pak, nanti kalau ada tim supervisi kita ngecek, itu pasti dikomplain Pak. Jadi untuk selang drain house itu, paling maksimum itu adalah 30 cm Pak. Bapak nggak boleh selang drain itu 30 cm baru ditarik ke atas, itu nggak boleh Pak. Jadi paling maksimum 30 cm, baru ditarik ke atas. Kalau dimiringin beda lagi ya, yang penting miringnya itu 1:100 ke bawah. Oke, selanjutnya buat Bapak, ini ada standar pengkabelan kita Pak. Jadi untuk unit kita SkyAir itu, untuk koneksi komunikasi itu kabelnya itu ketebalannya cukup 1,5 mm. Lalu untuk kabel remote kita standarnya kan pakai AWG Pak. Nah itu ketebalannya di 0,75 sampai 1,25. Untuk remote itu Pak bisa Bapak tarik sampai panjang maksimum 500 meter Pak. Jadi udah cukup jauh ya dari unitnya. Lalu untuk kabel powernya Pak, kalau dari PLN sekarang udah nurunin lagi standarnya. Waktu itu dia pernah ngitung, terus kita tambahin safety factor kita, jadi ketemunya kabel power yang standar kita gunain adalah 2,5. Tapi untuk sekarang itu bisa di 2 mm aja. Oke, lalu kalau bisa dipasangi grounding itu wajib Pak. Kalau unitnya 3 pas apalagi itu sudah sangat wajib. Lalu dipakai lagi nama circuit breaker biar lebih aman safety. Oke, lalu di sini ada standarnya Pak. Kalau power supply itu kalau ketebalannya adalah 2 mm. Oke. Dan itu 3 core. Kalau untuk kabel kontrol itu bisa 0,75, dia maksimum panjangnya 500. Kalau untuk kabel kontrol
Dia maksimum panjangnya sama seperti panjang pipa Pak, 50 meter. Oke. Sebenarnya Pak, standarnya kita itu Pak, kalau untuk pasang kabel kontrol itu kabelnya yang 4 core Pak, ground di indoor itu juga dipasang. Tetapi emang sering kita temui masalahnya itu adalah customer itu kan biasanya ngepres budget. Dan kebetulan pakai yang 3 core itu juga nggak masalah. Cuman kalau misalkan nanti ada yang namanya standar, ya standarnya sebenarnya 4 core Pak. Oke, lalu kabel yang Bapak bisa gunain adalah kabel solid untuk kabel kontrolnya. Bisa Bapak gunakan kabel kontrol solid atau kabel serabut tapi ujungnya menggunakan skun Pak. Dan bagusnya saat menggunakan tungskun itu jangan sampai unitnya itu gepeng Pak. Oke, dia harus pas. Nah, saat pemasangan Pak, ini ada beberapa contoh permasalahan kabel. Jadi kalau bagusnya kalau Bapak pakai kawat yang tunggal, itu jangan Bapak masukkan ke kabel yang lurus saja. Bapak harus bikin tanda tanya seperti ini Pak. Oke, jadi dipasangnya itu harus seperti ini ya. Jadi dia lebih kuat Pak. Takutnya terguncang-guncang ya, ada guncangan-guncangan. Nah itu jadi copot Pak. Karena kan komponen kita kan mekanikalnya ada Pak. Takutnya fan-nya itu misalkan klahernya bermasalah, kita nanti bisa copot Pak. Oke, untuk ukuran kabel jangan sampai kelebaran ataupun terlalu kecil. Karena kalau terlalu kecil bisa panas. Kalau terlalu lebar takutnya sering keluar kode U4 dan nggak masuk ke terminal. Lalu untuk kabel di Daikin itu tidak merekomendasikan Pak, sebenarnya tidak merekomendasikan kabel sambung Pak untuk komunikasi. Pak, tapi misalkan begini, ya oke. Kalau di beberapa case kita sering ngomong, kalau Bapak sambung itu wajib menggunakan solder Pak. Jadi udah disambung harus digunakan solder. Dan itu pun tidak menjamin Pak, biasanya tetap aja Pak, sewaktu-waktu dia bakal keluar kode U4. Oke, jadi bagusnya amannya gimana Pak, tarikannya langsung aja Pak, untuk indoor ke outdoor, jangan ada sambungan. Oke, selanjutnya Pak, jangan sampai kebalik Pak, jadi yang paling berbahaya itu adalah misalkan 2, 3 atau 1, 3 itu kebalik Pak, karena dia kabelnya itu 1, 2 itu power, 3 ini adalah komunikasi kompresor Pak. Beruntungnya unit-unit kita sekarang ada namanya reverse pass protector Pak, jadi PCB-nya nggak langsung jebol. Kalau dulu Bapak misalkan pasang 1 ketukar sama 3 itu jebol Pak, kalau 1 sama 2 itu biasa. Kalau 1 sama 3 itu biasanya dia bisa PCB-nya kebakar. Nah, untuk unit-unit sekarang sudah ada reverse pass protector, tapi jangan dicoba ya, takutnya apes saja. Lalu Bapak harus berhati-hati, ada satu unit kita juga yang belum ada reverse pass protector. Unitnya itu namanya RUR, Pak. Jadi kalau Bapak pasang unit RUR itu harus hati-hati karena itu reverse pass protector. Lalu kalau masang unitnya cukup banyak, itu jangan sampai terjadi crossing Pak. Karena kalau terjadi crossing, kalau dua-duanya dinyalakan sekaligus, lumayan Pak. Cuman kalau salah satunya dinyalakan, yang satu cuma fan doang, yang satu nge-freeze Pak. Oke. Yang lain demut dulu itu. Oke, makasih Pak. Oke, jadi kalau misalkan Bapak masang unit ada 2, terus kabelnya crossing, itu kalau salah satunya dinyalain ada yang fan, satunya lagi dinyalain nge-phase. Oke, jadi pastikan bahwa Bapak kalau lagi masang, misalkan banyak anak buahnya yang masang, terus kejadian seperti ini, bahwa Bapak tahu ya apa yang harus bahwa Bapak lakukan. Oke, selanjutnya Pak untuk finishing, sebenarnya kalau Bapak sudah pakai Armaplex itu sebenarnya nggak perlu dilakukan finishing lagi kalau Armaplexnya udah cukup tebal.
Tapi kalau misalkan buat antisipasi, itu Bapak-Bapak bisa lagi untuk menggunakan tab ya, isolasi tab. Jadi pada unit kita. Oke. Nah ini yang harus diperhatikan ya, intinya pipa PVC ini harus ada jarak atau panjangnya itu 10 sampai 15 cm. Ketika kita pasang namanya pita dekoratif, itu bagusnya itu kita pasang dari bawah ke atas Bapak-Bapak. Oke. Perhatikan Pak, setiap ujungnya itu atau lubang bobokan itu sebenarnya memang bukan tugas Bapak-Bapak. Tapi alangkah baiknya kalau customernya enak, Bapak-Bapak bisa menambahkan untuk mendempul ya. Buat dirapikan lagi lubang bobokannya biar rapat Pak. Karena takutnya Pak serangga masuk, air masuk, jadi lembab di daerah-daerah yang lubang. Oke, lalu pas dicek lagi Pak untuk bagian sambungan-sambungan karena umumnya ya kebocoran ini berada di sini Pak. Oke. Oke, jadi itu tadi hanya ringkasan Pak instalasinya secara teori Bapak-Bapak besok bisa kita praktekkan. Namun Bapak-Bapak perlu perhatikan kalau masang remote ini harus hati-hati Pak, karena remote yang kita pakai sekarang itu kan jenisnya remote rata-rata sih unit SkyAir itu pakai remote wired Pak, karena fiturnya itu lebih mempermudah kita Pak. Nah kalau pasang remote wired ini ada caranya Pak, jadi kalau misalkan Bapak pasang dia terkena sinar matahari langsung, maka dia itu ada termisnya Pak, karena dia sebagai master yang membaca suhu aktual ruangan. Jadi Bapak setting 26 misalkan, di ruangan itu misalkan udah 24, kok bisa 24? Karena remote-nya ini dekat jendela, misalkan di siang hari. Kan dekat jendela panas Pak. Remote-nya ini ngebaca suhunya itu masih belum tercapai, maka AC ini terus-menerus mengejar. Itu kenapa? Karena kesalahan pemasangan pada bagian remote-nya. Oke ya. Nah ini ada beberapa data Pak. Jadi pasti saya besok itu kasih ke Bapak-Bapak kertas. Jadi kita itu Pak setiap kerja itu harus ada datanya Pak. Ya ini sih kembali lagi ke Bapaknya. Mungkin Bapak kalau misalkan kerjanya sama tetangga atau orang yang sudah dikenal enak lah ya. Tapi ya kalau misalkan kita kerja terhadap suatu instansi kan pasti dia perlu datanya. Nah, Bapaknya itu bisa memberikan data-data seperti ini, Pak. Oke. Jadi, nanti pun kalau ketika kita sebagai tim supervisi datang, pada saat kita lihat, benar nggak sih ini yang Bapak-Bapak sudah koreksi lagi? Nah, sini bisa kita lihat lagi, Pak. Oke, setelah itu Bapak-Bapak bagusnya juga punya namanya datasheet, Pak. Jadi setiap unit itu harus dicatat, Pak. Nama modelnya apa, serial numbernya apa, tanggalnya berapa, hotelnya apa. Ini sangat penting buat Bapak-Bapak ya. Jadi Bapak catat, terus Bapak tulis semua datanya. Misalkan Bapak cek, ini apa sih Mas, insulation resistance. Ini kita buat ngetes namanya insulasi dari unit tersebut, Pak. Kalau unit baru sih biasanya nilainya itu di atas 1 mega ohm, Pak. Kalau di atas 1 mega ohm berarti ini unit sudah bagus. Pak, kalau unitnya lama biasanya itu nilainya di bawah 1 mega ohm, Pak. Berarti insulasinya udah nggak bagus. Itu hati-hati jetrum ya. Lalu Bapak cek lagi Pak untuk power supply-nya ketika unitnya belum bekerja ataupun sudah bekerja. Karena AC-AC kita standarnya itu dia bekerja, standarnya itu toleransinya 10% Pak. Kalau 220 dikurangin 10% kan dikurangin 22 aja ya. Nah kalau listriknya terlalu rendah 190 maka AC ini bakal mati Pak. Kalau listriknya terlalu tinggi misalkan sudah di atas 240, itu AC-nya juga bakal mati. Kenapa? Karena ada range kerjanya, Pak. Oke, nanti Bapak bisa lihat untuk voltasenya
Jadi kalau voltasenya sebenarnya udah ada selisih 2% aja, Pak, lebih dari 2%, maka Bapak-Bapak sebenarnya bisa merekomendasikan ke customer untuk menambah equipment lain ya, semacam stabilizer. Oke. Lalu ampernya Bapak harus hitungin lagi berapa. Lalu untuk high press-nya tekanannya berapa. Nah, untuk high press saya kasih tahu aja ke Bapak-Bapak, karena kita unitnya adalah unit SkyAir, sebenarnya Bapak-Bapak nggak perlu tuh namanya pasang manifold ke unit tersebut, Pak. Outdoor-nya dibongkar, pasang manifold, nggak perlu, Pak. Bapak bisa lihat langsung dari remote-nya, Pak. Tekanan high press-nya itu berapa sama low press-nya. Nah, Bapak juga bisa sih memastikan menggunakan manifold. Oke. Kalau masih di range 2,1 sampai 3,5 high press-nya, ini berarti masih standar, Pak. Kalau nilainya 0,6 sampai 1,1 low press-nya itu masih standar. Jadi Bapak di sini catat data aktual, di sini nilai standarnya. Oke, selanjutnya dicatat lagi Pak untuk temperatur kondensornya berapa. Oke. Temperatur udaranya berapa yang masuk ke outdoor. Lalu buangannya gimana? Misalkan yang masuk 30 derajat, buangannya itu harus lebih dari 5 derajat, Pak. Kalau kurang dari 5 derajat, nah ini dipertanyakan ini. Oke. Delta T ini tinggal dikurangin aja, Pak. Yang outlet dikurangin yang inlet. Sama kayak yang di evaporator, Pak. Ada sisi inlet, ada sisi outlet. Bapak catat nih, Pak. Besok kita arahkan ya. Lalu Bapak catat delta T-nya. Outlet dikurangin inlet. Kalau dia sudah lebih dari 8 derajat, berarti unitnya ini sudah cukup baik, Pak. Sudah cukup optimal. Lalu Bapak bisa tes lagi untuk suction gas temperaturnya. Suction gas temperatur itu di kisaran minus 5 sampai 5 sampai 25 ya. Suction gas bukan minus 5 ya. Jadi Bapak bisa perhatikan lagi. Suction gas itu yang mana sih Pak? Pipa gede Pak. Lalu pipa di startnya Bapak juga kalau mau ukur bisa. Oke, lalu Bapak catetin lagi inlet ekspansi, saturasi di temperatur, bisa dilihat di manifold. Lalu saturasi di low press ataupun high press, sama nilai superheatnya berapa. Superheat itu standarnya 3 sampai 6, Pak. Nanti saya tambahin lagi di sini 3 sampai 6. Oke ya, kurang lebih ini datanya, Pak. Jadi Bapak wajib nih, kalau misalkan punya data, khususnya kalau kerjanya lagi di perusahaan-perusahaan gitu ya, kan pasti dilihat seberapa profesionalnya sih nih usahanya Bapak atau perusahaan Bapak. Nah, kalau Bapak sudah punya data kan kelihatan profesional. Data ini bisa Bapak pakai selagi pasang unit Daikin ya. Jadi data ini udah langsung dipakai aja. Jadi Bapak nggak usah buat, besok saya kirimkan aja filenya. Oke, selanjutnya ini yang masih jadi perdebatan Pak, R32 sama R410 atau R22 bagus mana? Sebenarnya jawabannya R32, R410 itu sama-sama refrigeran tekanan tinggi Pak. Alatnya itu bisa kita gunakan secara bersamaan. Oke. Jadi barengan ya. Jadi kita pakai R32 bisa pakai alat yang sama, R410 juga bisa. Cuman kalau R22 itu nggak bisa. Karena tekanannya itu 1,5 kali lebih rendah Pak daripada R32 dan R410. Oke, ini untuk kabel untuk tabel saturasinya, tapi saya harap sih nggak usah dilihat dari sini, bahwa Bapak harus bisa baca dari manifold. Besok coba kita review lagi, ternyata tuh di manifold itu tuh udah menggambarkan saturasi, Pak. R410, R22 juga ada. Oke, nanti selanjutnya mungkin Bapak ketika selesai melakukan pemasangan, itu penting sekali Bapak-Bapak namanya pasang jadwal ya, atau pasang jamnya Pak. Jadi di sini itu ada namanya jam, hari, tanggal, jam, kondisi target temperatur yang Bapak setting ini berapa, sama kondisi aktualnya berapa. Ini sangat penting buat Bapak. Nanti nextnya, kalau misalkan ada kerusakan,
remote ini akan memberitahu secara aktual, Pak, kerusakannya di tanggal berapa. Jadi mungkin kalau customernya kan ada yang pernah bilang, wah AC-nya udah nggak dingin nih dari 3 hari yang lalu. Bapak bisa ngecek, benar nggak sih ini customer ngomong dari 3 hari yang lalu AC-nya rusak. Pada saat dicek ternyata baru hari ini jam 7 rusak. Nah itu makanya Bapak penting sekali untuk men-setting jadwal atau tanggal tersebut. Oke, kurang lebih untuk materi pada pagi hari ini, hari Jumat, mungkin segini aja. Ada yang mau ditanyain terlebih dahulu, Pak? Jadi untuk Bapak mungkin sekarang mic-nya bisa dinyalakan, Pak. Ada yang mau ditanyain kalau atau ada mungkin, Pak, saya biasanya nggak seperti ini, ya monggo-monggo aja, Pak. Oke, nggak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya ada sedikit video, Pak. Mungkin buat Bapak bisa lihat ya. Jadi AC SkyAir yang terbaru ini, Pak, dia sudah menggunakan teknologi refrigerannya adalah R32. Buat Bapak selaku praktisi lapangan, itu Bapak wajib tahu kalau AC itu makin terupdate ya, makin ke update itu sebenarnya bukan pembaruan dari fiturnya, Pak. Fiturnya tuh saya rasa sih udah cukup mentok, Pak, untuk AC. Paling yang perbaruan itu apa? Yaitu AC-nya itu lebih ramah lingkungan, lebih hemat energi. Nah, buat Bapak, ini sekarang emang sudah pada beralih ke R32. Jadi jangan ada lagi mindset R22 lebih dingin daripada R32 atau R40. Sebenarnya R32 itu jauh lebih dingin daripada R40, Pak. Nah, ini ada videonya. Oke, tapi tolong dikonfirmasi dulu ya, ini suaranya masuk atau tidak? Oke, untuk suaranya masuk nggak, Pak? Masuk, Pak, masuk. Masuk ya. Baik, makasih, Pak. Suara videonya nggak masuk, Pak. Halo. Suara videonya nggak masuk nih. Ya, kondensor. Guru, sudah tepat, Pak Guru. Pak Ajes bisa mic-nya dimatikan, Pak? Matikan mic.
Pak Guru masuk, Pak Guru. Pak Guru, suara. Oke Pak, maaf Pak, gimana Pak? Oh suara videonya nggak masuk ya? Oke, saya ulang lagi ya Pak ya. Hai, saya Daikin, spesialis kenyamanan. Saya hanya ingin mengatakan, saat ini Kelompok lagi, Pak Guru. berkeringat. Menghadapi cuaca panas seperti ini rasanya ingin melarikan diri dan Gimana Pak? Masih belum ada suaranya Pak? Belum, Pak, belum. Belum ada ya? Sudah masuk kali Bang, sudah. Udah masuk kan? Iya, sudah. Oke. Mungkin sekarang di mute aja Pak kalau udah masuk Pak. Ini udah ada share sound-nya Pak. Hai, saya Daikin, spesialis kenyamanan. Saya hanya ingin mengatakan, saat ini saya sangat berkeringat. Menghadapi cuaca panas seperti ini rasanya ingin melarikan diri dan butuh sesuatu yang dingin. Ya, AC adalah solusi terbaik untuk Anda. Aha, dingin dan nyaman kan? Tapi, tahukah Anda, bumi kita semakin panas dan panas. Apakah ini ada kaitannya dengan AC? Dahulu, AC menggunakan CFC dan HCFC refrigerant, yang mana mempunyai potensi mengurangi lapisan ozon dan pemanasan global. Setelah itu, R410A HFC diadopsi sebagai pengganti. Karena potensi penipisan lapisan ozon hampir tidak ada, namun masih memberikan kontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Akankah lebih sempurna jika kita dapat mengurangi pemanasan global? Tentu. Sekarang ini, AC Daikin telah menggunakan R32 refrigerant generasi terbaru yang bebas dari potensi merusak lapisan ozon. AC rumahan pertama dengan potensi pemanasan global yang sangat rendah. Ingin tahu mengapa harus R32? Karena R32 memiliki nol potensi merusak ozon. Itu artinya tidak membahayakan lapisan ozon. Dan potensi pemanasan global atau GWP hanya 675, sepertiga dari refrigerant pada umumnya. Dan yang terpenting adalah dengan kapasitas pendinginan tertinggi untuk mencapai suhu yang diinginkan lebih cepat, sehingga dapat menghemat energi dan uang Anda. Selain itu, hanya memerlukan sedikit refrigerant untuk mengoperasikannya. Mudah diisi ulang tanpa perlu pembersihan, serta ramah lingkungan. Sejak tahun 2013, Daikin telah bekerja sama dengan produsen AC utama di Jepang untuk mengadopsi R32 sebagai refrigerant yang umum digunakan. Bisa kita lihat bahwa kebanyakan AC di Jepang sudah menggunakan R32. Penggunaan R32 juga menyebar hingga ke Eropa dan Australia. Mulai sekarang, kita akan melihat lebih banyak R32 AC di seluruh dunia. Dengan Daikin sebagai pelopor inovasi yang sadar akan kesehatan dan lingkungan. Untuk kesehatan Anda yang lebih baik, untuk orang tercinta, dan untuk melindungi lingkungan kita, mari kita gunakan R32.